Kisah saat Sultan Sumbawa berperang di Lombok dan dikhianati saudaranya sendiri. Ada sebuah peristiwa getir yang terjadi saat pasukan Sumbawa membantu kerajaan Selaparang dalam perang melawan aliansi Karangasem Bali dan Arya Banjargetas tahun 1723. Peristiwa itu adalah pengkhianatan Datu Sawo terhadap saudara kandungnya, Amasa Sumbawa atau Sultan Muhammad Jalaluddin Shah, yang merupakan Sultan Sumbawa saat itu. Kisah itu termuat dalam buku Arya Banjargetas yang ditulis oleh Dr. Andus Haji Lalu Muhammad Azhar. Dikisahkan, sebagai sebuah kerajaan Islam yang bersaudara dan mempunyai hubungan keluarga, saat Selaparang terlibat perang dengan Karangasem Bali dan Arya Banjargetas, kerajaan Sumbawa mengirim pasukan bantuan untuk Selaparang. Tidak tanggung-tanggung, pasukan itu dipimpin sendiri oleh sultannya, Amasa Sumbawa, atau biasa dikenal dengan Sultan Muhammad Jalaluddin Shah. Bersama dengan pasukan Selaparang, Amasa Sumbawa bahu-membahu menghalau pasukan musuh. Terkadang kemenangan ada di pihak Selaparang, namun terkadang juga ada di pihak Karangasem Bali dan Banjargetas. Pada sebuah serangan tahun 1725, Selaparang diserbu dari arah barat dan timur. Dari arah barat, musuh menyerang dari Reban Bila Pringgasela. Pasukan Selaparang yang bertempur di Pringgasela ini dipimpin oleh Datu Bayan. Ia yang merupakan ipar dari Prabu Kertabumi, Raja Selaparang saat itu berhasil memukul mundur pasukan Karangasem Bali. Sedangkan pasukan musuh yang dari arah timur datang dari timur Pringgabaya. Pertempuran di timur inilah yang dipimpin oleh Amasa Sumbawa, sang Sultan Sumbawa. Seperti halnya pasukan Karangasem yang menyerbu dari arah barat, pasukan Karangasem yang dari timur ini pun mengalami kekalahan. Pertempuran itu terjadi di sebuah desa yang bernama Semporonan. Lelah berperang, diceritakan Amasa Sumbawa tertidur di dalam tenda. Saat itulah seorang utusan Datu Sawo yang datang dari Sumbawa berhasil membunuh Amasa Sumbawa. Datu Sawo yang saat Amasa Sumbawa meninggalkan Sumbawa diserahkan tugas untuk menjalankan pemerintahan sementara, justru mengkhianati kakaknya sendiri yang sedang berada di medan perang. Utusan itu diceritakan saat membunuh Amasa Sumbawa melepas terlebih dahulu azimat yang ada di kaki Amasa Sumbawa. Hal itu adalah pesan dari Datu Sawo. Karena sumber kekuatan dan ketangguhan Amasa Sumbawa, konon ada pada azimat yang ia ikat di kakinya. Peristiwa terbunuhnya Amasa Sumbawa itu terjadi pada 12 Februari 1725. Oleh pasukannya, jenazahnya kemudian dikuburkan di desa Apitai. Hingga kini, makamnya seringkali diziarahi oleh orang-orang Sumbawa. Bagaimana dengan nasib Datu Sawo? Dikisahkan setelah menggantikan kakaknya menjadi raja, Datu Sawo tidak lama memerintah. Pada sebuah peristiwa kebakaran, Datu Sawo diceritakan mati terpanggang. Oleh beberapa orang, peristiwa itu disebut sebagian kematian yang tulah atau kualat. Kisah yang Info Nusa ceritakan ini tentu adalah satu dari sekian versi mengenai kematian Amasa Sumbawa di Lombok. Masih banyak versi lain yang menyebut sebab kematian dari Amasa Sumbawa. Namun yang jelas, versi umum menyebut Amasa Sumbawa atau Sultan Muhammad Jalaluddin Shah syahid saat berperang di Lombok. Jika ada perbedaan versi, silahkan dikomentari di kolom komentar ya.